Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Mbak. Gimana Mbak kabarnya sore ini? Alhamdulillah, baik-baik saja. Syukurlah kalau baik-baik saja. Maaf ya Mbak, sebelum kita memulai video ini, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Susiani dari jurusan Bimbingan Konseling Islam. Nah, kalau nama Mbak ini siapa? Oh iya, Bu, kenalin nama saya Marito. Leli Marito. Panggil aja Leli. Oke, Mbak. Saya salah satu mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. Oke, Mbak Leli. Mbak Leli ini jurusan apa? Kebetulan saya mengambil jurusan Hukum Tata Negara, Bu. Oh, Tata Di Negara. Fakultas Syariah. Oh, Tata Negara. Mbak Leli ini semester berapa sekarang? Sekarang semester 6. Semester 6. Udah tua ya? Iya. Sebelumnya Mbak ini udah pernah melakukan proses konseling belum? Belum sama sekali, Bu. Belum, oke. Kalau belum, di sini Ibu akan sedikit menjelaskan tentang proses konseling. Nah, proses konseling itu apa sih? Proses tatap muka yang terjadi antara dua orang, yaitu klien, konselor dan klien. Nah, yang dimana contohnya itu kayak Ibu sama Mbak Leli ini. Nah, tapi kita ini melakukannya secara online gitu, atau PC melalui WhatsApp. Nah, di dalam proses konseling ini kan terdapat asas-asas kerahasiaan. Nah, yang dimana semua rahasia Mbak itu insya Allah akan Ibu jaga rapat-rapat supaya orang lain itu tidak tahu gitu terhadap masalah yang Mbak alami sekarang. Apakah Mbak sudah paham tentang bimbingan konseling sekarang ini? Insya Allah sudah, Bu. Baiklah, kalau sudah, apakah Mbak ini ingin menyampaikan suatu permasalahan gitu pada Ibu sekarang? Ya, Bu. Baiklah, sebelum dimulai proses konseling ini, Ibu akan kita akan menentukan waktu yang dapat kita gunakan untuk melakukan proses konseling ini. Sekitar 30 menitan lah, Bu, ya. Oh, sekitar 30 menit. Baiklah, kalau demikian, marilah kita manfaatkan waktu selama 30 menit ini dengan sebaik-baiknya ya, Mbak. Jujurnya saat ini saya benci dan marah dengan pacar saya, Bu. Coba Mbak jelaskan secara rinci gitu tentang perasaan perasaan benci dan marah yang Mbak alami saat ini. Iya, gimana saya nggak marah. Waktu itu saya minta pacar saya untuk menemui orang tua saya. Akan tetapi dia menolak dan membuat saya jadi benci sama dia. Oh, Ibu dapat memahami perasaannya Mbak Leli pada saat ini. Nah, jadi bagaimana perasaannya sekarang, Mbak? Jujur aja ya, Bu, sebenarnya saya tuh masih cinta banget sama dia. Oh, Mbak tadi mengatakan benci dan marah. Sekarang Mbak mengatakan masih cinta kepada pacarnya Mbak. Tampaknya Mbak ini masih ragu-ragu gitu terhadap perasaan Mbak itu sendiri. Iya, Bu, saya tuh masih ragu-ragu banget. Mbak ini tidak yakin ya dengan perasaan Mbak sekarang. Coba Mbak ini kemukakan dulu apa yang menyebabkan Mbak ini ragu.
Jadi awal ceritanya itu begini Bu. Pada mulanya hubungan kami itu sebenarnya baik-baik aja. Namun seketika orang tua saya tidak menyetujui hubungan kami. Pacar saya itu mulai berubah sikapnya, dia mulai menjauh dari saya dan tidak mau lagi ketika saya ajak ke rumah. Oh, ya. Lalu? Kan saya waktu itu sempat stres Bu, belajar menjadi terganggu, kuliah mulai tidak semangat. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke tempat nenek saya untuk menenangkan diri sejenak. Seandainya nih ya Mbak, kalau hal tersebut terjadi gitu pada ibu, ibu pun akan melakukan hal seperti itu. Sekarang coba Mbak ini ceritakan secara lebih rinci lagi gitu. Mungkinkah pacar Mbak itu masih mempunyai perasaan cinta kepada Mbak? Jadi pertama itu ketika saya meminta penjelasan mengenai hal itu, dia mengatakan bahwa memang dia masih ada rasa cinta sama saya Bu. Akan tetapi dia malu dengan orang tua saya, soalnya waktu itu. Oh, ceritakan semuanya aja Mbak dengan jujur. Percayalah, insya Allah ibu akan menjaga kerahasiaan ini dan pokoknya menjaga semua masalah Mbak lah secara baik-baik. Jadi gini Bu, waktu itu saya pernah ngajak ke rumah, waktu saya itu kan ingin mengenalkan dia pada orang tua saya. Nah ketika itu juga orang tua saya marah pada saya. Bisakah Mbak ini peragakan gitu bagaimana sikap dan kata-katanya ayahnya Mbak itu ketika memarahi Mbak? Leli, ini siapa? Kok pakaian bajunya nggak rapi dan celananya robek-robek lagi? Ini teman kamu Leli. Kok nggak sopan sekali Lel? Ketika itu muka pacar saya itu langsung berubah mendengar perkataan ayah saya Bu. Mungkin dia malu karena memang pakaiannya waktu itu tidak rapi. Dan saya tahulah namanya anak muda zaman sekarang. Terus? Jadi sejak saat itulah dia mulai pergi. Dia tidak mau lagi saya ajak ke rumah untuk bersilaturahmi pada orang tua saya. Dan dia juga mulai menjauhi saya Bu. Oh, dari beberapa pembicaraan kita dapat kita simpulkan bahwa yang pertama itu Mbak ini masih cinta, betul? Terus yang kedua, Mbak ini kayaknya benci gitu dan marah kepada pacarnya Mbak karena dia itu tidak mau diajak silaturahmi kepada rumahnya Mbak, betul Mbak? Terus yang ketiga itu pacar Mbak ini tidak mau ke rumah Mbak karena merasa malu gitu. Nah dengan orang tuanya Mbak, betul? Yang terakhir itu yang keempat, orang tuanya Mbak ini kurang suka gitu dengan cara berpakaiannya pacarnya Mbak itu, betul Mbak? Ya betul Bu. Baiklah, bagaimana menurut pendapatnya Mbak? Apa yang seharusnya dilakukan pacarnya Mbak itu sehingga dapat membuat orang tuanya Mbak itu bisa senang dan menyetujui hubungan Mbak itu? Yang saya harapkan itu dari pacar saya, dia itu mau berubah cara berpakaiannya, jangan terlalu modern, sedikit berubah supaya menarik simpati orang tua saya. Oke, sekarang pernahkah Mbak coba mengatakan hal tersebut kepada pacarnya Mbak? Belum sih Bu, karena saya sendiri nggak yakin dia mau berubah cara berpakaian dia. Mbak mengatakannya tidak yakin. Apa yang menyebabkan Mbak ini masih ragu? Soalnya pacar saya itu anaknya gaul banget Bu, jadi dia nggak bakalan mau untuk berubah cara berpakaian. Menurut dia mengikuti bintang idolanya. Gini ya Mbak, ada pepatah mengatakan jika kita melihat sesuatu dengan positif, maka semua itu akan terlihat baik. Nah sebaliknya, jika kita melihat sesuatu dengan negatif, maka semuanya itu akan tampak kelihatan jelek semua gitu.
dari pepatah ibu itu apa ya? Mbak ini harus yakin dulu bahwa pacarnya Mbak itu mau berubah gitu. Nah, karena kan seseorang itu yang masih cinta pasti akan bersedia gitu kan, untuk melakukan yang terbaik demi hubungan Mbak tersebut. Nah, bukankah dia masih cinta dengan Mbak? Betul, Bu. Mbak ini sudah dapat mengerti apa yang semestinya Mbak lakukan. Kapan Mbak akan coba mengatakan kepada pacarnya Mbak itu? Maaf Mbak, siapa nama pacarnya Mbak ini? Namanya itu Adam Fadilah, Bu. Oh, Adam Fadilah. Terus kapan Mbak ini coba mengatakannya kepada siapa Adam Fadilah itu, supaya dia itu bisa berpakaian dengan sederhana gitu ketika bertemu dengan orang tuanya Mbak? Secepatnya sih, Bu, saya akan mengatakan kepada dia untuk dapat berpakaian dengan sederhana. Kalau dia masih cinta sama saya, dia harus rela berkorban demi direstuinya hubungan kami. Mudah-mudahan pacarnya Mbak itu dapat memahami ini semua ya Mbak, dan juga hubungan kalian itu dapat kembali harmonis gitu kan. Dengan begitu Mbak dapat kembali fokus ke belajar dan lebih semangat kuliah lagi. Amin. Terima kasih ya, Bu, atas waktu yang Ibu berikan pada saya. Iya, sama-sama Mbak. Ibu juga senang sekali dapat menjadi teman sharingnya Mbak. Kalau lain kali, kalau misalnya Mbak ada masalah gitu, Mbak itu jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi Ibu. Atau lebih baiknya bisa bersilaturahmi kepada di rumahnya Ibu gitu kan. Baik, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.